Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan persiapan masuk perguruan tinggi peserta didik kita melalui jalur SNBP, SNBT, dan SMPTN untuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan aturan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 yang terbaru. Ini penting kita pahami supaya kita, Bapak dan Ibu, bisa mensosialisasikan kepada peserta didik kita. Mereka bisa mengetahui informasi ini dengan baik sehingga mereka dapat memasuki perguruan tinggi negeri sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. Begitu juga peserta didik yang kelas 12 saat ini agar mendapatkan juga informasi ini dipahami sehingga ada persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan pilihan masing-masing. Seperti kita ketahui, program pemerintah terhadap Merdeka Belajar episode 22 adalah transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini ada 3 jalur untuk tahun 2023 ini masuk ke perguruan tinggi negeri. Pertama, melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disebut dengan SNBP. Yang kedua, melalui seleksi nasional berdasarkan tes disingkat dengan SNBT. Dan yang ketiga, melalui jalur seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri yang disingkat dengan SMPTN. Nah, ketiga jalur ini memiliki ketentuan untuk daya tampung. Pertama, untuk SNBP, setiap program studi pada PTN ditetapkan paling sedikit 20%. Sedangkan SNBT, setiap program studi pada PTN, Badan Hukum ditetapkan paling sedikit 30%. Dan untuk jalur mandiri, pertama, untuk PTN Badan Hukum ditetapkan paling banyak 50% dari daya tampung setiap program studi. Sedangkan setiap program studi pada PTN selain PTN Badan Hukum ditetapkan paling banyak 30%. Maka peluang peserta didik kita untuk memasuki perguruan tinggi dari jalur prestasi ini cukup besar, 20%, maka diharapkan juga sekolah dapat mengelola dengan baik. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ada 2 aspek. Pertama, meliputi prestasi akademik dan atau non-akademik. Kemudian dilakukan berdasarkan 2 komponen atau skema. Skema jalur SNBP ini atau jalur prestasi ini pertama, minimal 50% dari bobot penilaian dihitung dari rata-rata nilai rapor semua mata pelajaran. Artinya semua mata pelajaran dipertimbangkan, tidak hanya di beberapa mata pelajaran saja. Yang kedua, perlu kita ketahui maksimal 50% komponen penggalian minat dan bakat yang meliputi maksimal 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dipilih calon mahasiswa. Kemudian berupa portofolio atau program studi seni dan olahraga atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Nah, ini kita pahami supaya lebih rinci seperti ini maksudnya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi tadi minimal 50% rata-rata nilai rapor untuk semua mata pelajaran. Nah, kemudian maksimal 50% penggalian minat dan bakat tadi khusus untuk yang mengambil jurusan seni dan olahraga. Jadi yang 50% ini didukung lagi oleh nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung. Daftar mata pelajaran pendukung itu sudah ditentukan dan sudah ada di akhir video ini. Kemudian prestasi dan portofolio berguna untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang mengambil seni dan olahraga, yaitu maksimal 50% dari penggali minat dan bakat ini. Nah, terus
PTN perguruan tinggi negeri menentukan pertama presentasi komponen 1 dan 2 ini, dan juga subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi presentasi bobotnya. Jadi bobotnya berapa persen untuk bisa diterima perguruan tinggi yang menentukan. Kemudian penentuan ini dapat berbeda dalam antar prodi dengan PTN yang berbeda. Jadi boleh diberi kebebasan untuk PTN antar prodi juga di dalam perguruan tinggi yang berbeda. Selanjutnya, persyaratan seleksi nasional berdasarkan prestasi 2023 ini sudah kita ketahui siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan, kemudian memiliki prestasi akademik atau non-akademik dengan baik dan konsisten, hendaknya semakin tinggi semesternya semakin naik. Kemudian masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah juga sangat menentukan peluang peserta didik untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, untuk seleksi nasional berdasarkan tes, pertama, seleksi nasional dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer atau UTBK. Jadi ada perbedaannya dari tahun sebelumnya. Tes terstandar ini adalah tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi ada 4 yang harus diperhatikan. Kemudian tes terstandar ini dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan, dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peluang untuk masuk perguruan tinggi calon mahasiswa atau peserta didik kelas 3 yang sekarang bisa mereka 2 kali untuk seleksi dalam tahun berjalan. Jadi peluangnya semakin besar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, tes terstandar fokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Ini perlu diingatkan pada peserta didik yang kelas 3. Kemudian tidak sama dengan SMPTN tahun sebelumnya, di mana banyak materi yang diujikan dan banyak mata pelajaran. Maka tidak ada lagi tes mata pelajaran, yang ada adalah tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, agar sukses jalur seleksi berdasarkan tes terstandar ini, perlu kerjasama guru. Ini hendaknya lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, berorientasi pada penalaran, bukan pada hafalan. Nah, ini kita akan membiasakan bagaimana berpikir kritis, belajar yang bermakna di dalam kelas masing-masing. Kemudian percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup dalam menyiapkan peserta didik menghadapi seleksi PTN. Jadi sebenarnya prosesnya yang bagaimana peserta didik itu dikondisikan atau dibiasakan untuk mengambil makna dan juga berpikir dari berbagai sisi, sehingga mereka terbiasa untuk penalaran atau melakukan pembelajaran yang bermakna. Kemudian peserta didik tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes. Tidak perlu khawatir ada keharusan untuk menghafal konten. Jadi ada kemudahan-kemudahan, dan bisa anak-anak yang ekonomi yang tidak begitu baik bisa juga berpeluang besar untuk memasuki perguruan tinggi karena boleh saja tidak harus melalui bimbingan tes. Kemudian orang tua tidak terbebani tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar peserta didik. Nah, ini agar sukses masuk ke perguruan tinggi tentunya mulai sekarang sudah dipersiapkan diri untuk melatih soal-soal yang terkait dengan skolastik.
Kemudian persyaratan peserta didik seleksi nasional berdasarkan tes itu dapat kita lihat. Pertama, siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan. Yang kedua, lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir. Jadi lulusan tahun 2021, 2022, 2023, nah ini masih bisa mengikuti untuk tes tahun ini. Nah, ini contoh-contoh soal skolastik yang terkait dengan potensi kognitif. Sebagai contoh kira-kira seperti ini, soal potensi kognitif, misalnya 5 sekawan Sano, Jono, Adi, Rimbo, Rimba, kemudian Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sono, kemudian setelah ia jemput oleh Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah rumah Ratu terletak paling jauh, rumah Adi terletak paling jauh, rumah Rimbo terletak paling jauh, dan rumah Sono terletak paling dekat. Rumah Adi terletak paling dekat. Ini penalaran kognitif. Jadi banyak soal-soal seperti ini yang dicoba dilatihkan sehingga bisa berpikir dari berbagai sisi, memaknai kata-kata ini, kalimat ini, atau STEM, ataupun stimulusnya ini perlu dipahami dengan baik. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat yang kedua, misalnya soal penalaran matematika, ada diberikan data, kemudian di grafik, kemudian ada ini berupa stimulus, kemudian ada STEM, pertanyaan. Jadi berdasarkan stimulus ini, dijawablah pertanyaan ini. Nah, ini juga para guru matematika sudah harus membiasakan peserta didik kita bagaimana mereka menyelesaikan soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, tidak lagi bersifat linier, tetapi harus dilihat sisi-sisi yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Begitu juga soal literasi bahasa Indonesia. Ini misalnya diberikan wacana, kemudian ada pertanyaan, maka peserta didik literasinya harus tinggi ya. Inilah yang disebut literasi bahasa Indonesia, di mana kemampuan memahami dari wacana atau dari teks bacaan, kemudian diberikan pilihan jawaban. Begitu juga penalaran matematika. Nah, ini juga ada 3 sekawan yang hobi bermain sepak bola. Ketiga tersebut bernama Egi, Witan, dan Arhan. Mereka selalu berlatih di Stadion GBK. Egi berlatih 2 kali sehari, Arhan berlatih 3 kali sehari, dan Witan berlatih 5 kali sehari. Jika mereka berlatih bersama-sama pada tanggal 1 Maret 2022, pada tanggal berapakah mereka berlatih bersama lagi untuk kedua kalinya? Ini aplikasi persoalan deret sebenarnya materinya. Nah, kira-kira seperti ini yang kita biasakan peserta didik kita di dalam proses pembelajaran. Nah, jadwal dari SNBP tahun 2023 sudah mulai di sekolah-sekolah berjalan, mulai dari sosialisasi PDSS ini sudah selesai, sosialisasi SNBP ini juga sudah, dan juga launching kegiatan PMB 3 Januari 2023 sudah. Nah, ini sudah ada penetapan dan juga pengisian PDSS nanti sampai akhirnya ini 28 Maret 2023. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15 WIB karena ini didaftarkan online. Selanjutnya, bagaimana seleksi dengan secara mandiri oleh PTN atau SMPTN? Ini persyaratannya, peserta seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh pemimpin PTN yang dilaporkan kepada kementerian. Jadi sudah ada transparansi, kalaupun diberi wewenang kepada PTN, tetapi harus ada laporan dan juga kepada masyarakat. Adapun persyaratan calon jalur seleksi mandiri oleh PTN sebagai berikut: mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian telah memiliki jasa asli dan surat keterangan lulus pada pendidikan menengah,
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTN. Seleksi secara mandiri oleh PTN ini, jumlah calon mahasiswa akan diterima masing-masing program ini ditentukan oleh PTN. Kemudian metode penilaian calon mahasiswa terdiri dari ada tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi bisa juga imbasnya kepada hasil perankingan, hasil dari eh, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, jadi diakumulasi kepada seleksi mandiri. Kemudian metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, seleksi mandiri oleh PTN berdasarkan seleksi akademis dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Jadi tidak perlu lagi dilihat bahwa seleksi mandiri itu komersial, tetapi sudah ada aturan-aturan tertentu. Besaran biaya atau metode penentuan biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi ini juga sudah harus dilaporkan transparan. Kemudian kelima, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan ketika terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian informasi. Kemudian tata cara seleksi mandiri diatur oleh masing-masing PTN. Nah, ini PTN sendiri yang mengaturnya, tetapi ada laporan tertentu kepada pemerintah. Maka selesai seleksi secara mandiri oleh PTN, wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit hal-hal berikut. Ada beberapa hal yang harus dilaporkan. Pertama, jumlah peserta seleksi yang lulus dan sisa kuota yang belum terisi. Kemudian masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hari hasil seleksi. Kemudian tata cara penyanggahan hasil seleksi, dan calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan yang sudah ditentukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti pembelaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Artinya, masuk jalur mandiri sudah ada aturan-aturan yang terbaru yang sudah memungkinkan dan memudahkan atau memberi peluang yang lebih banyak kepada calon-calon mahasiswa atau peserta didik kita yang kelas 12 sekarang. Nah, sekarang kaitan dari jalur seleksi berprestasi tadi, ini ada beberapa mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini perlu pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Karena ada dua tadi mata pelajaran pendukung, misalnya kita lihat ilmu sosial, mata pelajaran untuk kurikulum merdeka pendukungnya adalah sosiologi, sedangkan IPA adalah sejarah Indonesia, kalau IPS itu sosiologi dan bahasa Indonesia adalah antropologi. Jadi sudah ada mata pelajaran yang ditentukan sebagai mata pelajaran yang mendukung jurusan-jurusan yang dipilih. Sedangkan misalnya kelompok program studi ekonomi, mata pelajaran pendukung untuk kurikulum merdeka ekonomi dan juga matematika. Tetapi untuk kurikulum 2013, kalau untuk jurusan IPA adalah matematika, untuk jurusan IPS adalah ekonomi dan bahasa adalah matematika. Begitu seterusnya, ini perlu diperhatikan ilmu-ilmu yang mendukung ini, sehingga nanti di samping nilai rapor ada mata pelajaran pendukung yang menunjang keberhasilan dari peserta didik melalui jalur prestasi ini. Misalnya lagi biofisika, ini mata pelajaran kalau kurikulum merdeka fisika, kalau dia jurusan IPA fisika dan juga IPS matematika dan bahasa matematika. Jadi tergantung pilihan jurusan anak-anak kita yang telah diambil nanti ke perguruan tinggi. Ini sebaiknya guru-guru pembimbing di sekolah perlu menjelaskan ini dan juga guru BK sehingga di dalam pemilihan jurusan-jurusan yang dipilih ke perguruan tinggi diperhatikan juga mata pelajaran pendukung sesuai dengan daftar ini.
karena ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira demikian penjelasan bagaimana peserta didik kita memasuki perguruan tinggi negeri di tahun 2022 ini, dan harapan kita mereka semakin banyak masuk, dan juga yang belum berhasil tahun sebelumnya bisa mengikuti tahun ini dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Demikian penjelasan ini, terima kasih atas perhatian kita semua. Silakan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya atau informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran.